Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anda semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas materi pembelajaran tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Baiklah Anda semuanya, sekarang kita masih tetap melanjutkan materi mengenai gerak lurus berubah beraturan. Nah, seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa GLBB itu terbagi menjadi dua. Ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Contoh dari GLBB dipercepat ini adalah ada GVB dan GJB, gerak vertikal ke bawah dan gerak jatuh bebas. Dan GLBB diperlambat contohnya adalah gerak vertikal ke atas. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada gerak vertikal ke bawah. Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa gerak vertikal ke bawah itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan percepatan tetap yang memiliki kecepatan awal. Nah, dari ilustrasi dapat kita lihat bahwa GVB ini memiliki kecepatan awal. Dalam artian, kita sengaja melemparkan bola tersebut ke bawah dan kita berikan kecepatan awal. Oke, untuk penggunaan rumus dari GVB ini sama seperti dengan gerak lurus. Yang pertama ada VT sama dengan V0 ditambah GT. Kenapa ada G? Karena GVB ini berarti dia menggunakan percepatan gravitasi. Oke. Yang kedua, H sama dengan V0 T ditambah setengah GT kuadrat. H ini adalah jarak atau ketinggian. Pada gerak lurus, H ini sama dengan S. Namun pada GVB, H ini lebih mengarah kepada ketinggian. Dan yang terakhir ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, untuk memahami konsep tentang GVB, perhatikan contoh soal berikut ini. Pada soal diketahui bahwa sebuah bola yang dilemparkan dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Nah, diketahui dalam soal bahwa V0-nya sama dengan 4 meter per sekon dalam waktu T sama dengan 2 detik. Dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Pertanyaan yang A adalah kecepatan bola saat menyentuh tanah. Nah, kita gunakan rumus yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 ditambah GT. Kita masukkan nilai yang telah diketahui, di mana V0 adalah 4, G 10, dan T sama dengan 2. Dengan memasukkan angka-angkanya, kita dapatkanlah kecepatan bola saat menyentuh tanah adalah 24 meter per sekon. Oke, untuk pertanyaan yang B, yang ditanyanya adalah ketinggian. Kita gunakan rumus yang kedua, yaitu H sama dengan V0 T ditambah setengah GT kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, dan didapatkanlah hasil akhir dari H atau ketinggian adalah 28 meter. Nah, sekarang kita masuk kepada gerak jatuh bebas. Oke, coba Ananda perhatikan gambar atau ilustrasi yang ada berikut ini. Nah, apa yang terjadi pada buah apel yang Ananda lihat? Ya, buah apel tersebut jatuh dari pohonnya. Nah, pertanyaan Ibu, apakah buah apel tersebut memiliki kecepatan awal? Iya, tentu saja tidak. Nah, gerak apakah ini? Ya, benar. Inilah yang dinamakan dengan gerak jatuh bebas. Nah, dari ilustrasi dapat kita simpulkan bahwa GJB atau gerak jatuh bebas itu merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan percepatan tetap tanpa adanya kecepatan awal. Jadi di sini GJB adalah suatu gerakan benda yang tidak disengaja sehingga tidak memiliki kecepatan awal. Artinya
benda tersebut jatuh karena adanya dorongan dari gravitasi. Nah, untuk persamaan, kemudian jarak dari posisi awal ke posisi akhir benda tersebut dinamakan dengan H. Kemudian untuk penggunaan rumus dari GJB, sama halnya dengan gerak vertikal ke bawah. Pada gerak jatuh bebas ini tidak memiliki kecepatan awal. Nah, pada gerak vertikal ke bawah tadi kita lihat bahwa VT sama dengan V0 ditambah GT karena pada GVB dia memiliki kecepatan awal. Karena pada GJB tidak memiliki kecepatan awal sehingga VT sama dengan GT. Sehingga VT dapat kita cari dengan akar dari 2GH. Kemudian untuk mencari T, kita gunakan rumus akar dari 2H per G. Dan yang terakhir H kita gunakan atau kita cari dengan setengah GT kuadrat. Oke, sekarang Ibu akan membuktikan rumus dari gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas. Oke ya, yang di atas dapat Ananda lihat bahwa 3 rumus yang ini adalah kita gunakan pada gerak vertikal ke bawah. Nah, kemudian kita lihat pada GJB. Ini adalah rumus pada GVB, di mana VT sama dengan V0 ditambah GT. Dan pada GJB tidak memiliki kecepatan awal, artinya V0 ini bernilai 0, sehingga VT sama dengan GT. Ya. Kemudian, pada gerak vertikal ke bawah, H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Karena nilai dari V0 ini sama dengan 0, sehingga H sama dengan setengah GT kuadrat. Ya. Kemudian, dapat kita cari nilai T sama dengan akar dari 2H per G. Nah, disinilah datangnya rumus yang kita lihat tadi. Yang sebelumnya ya. Kemudian, yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. V0 sama dengan 0, sehingga pada GJB kita cari dengan VT sama dengan akar dari 2GH. Oke, semuanya paham? Nah, untuk lebih memahami konsep tentang gerak jatuh bebas, silakan perhatikan contoh soal berikut ini. Pada soal diketahui bahwa tinggi pohon mangga adalah 20 meter. Artinya adalah H-nya adalah 20 meter. Dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyanya adalah waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah dan kecepatan saat tiba di tanah. Oke. Yang pertama, waktu yang diperlukan. Nah, dari rumus H sama dengan setengah GT kuadrat, dapat kita cari rumus waktu, yaitu T sama dengan akar dari 2H per G. Nah, kita masukkan angka-angkanya, didapatkanlah waktu yang diperlukan itu adalah 2 sekon. Kemudian untuk kecepatan. Kecepatan kita gunakan rumus yang pertama tadi, yaitu VT sama dengan GT. Nah, dengan memasukkan angka-angka yang telah diketahui, kita dapatkan kecepatan saat tiba di tanah itu adalah 20 meter per sekon. Lalu bagaimana dengan gerak vertikal ke atas? Sekarang coba Ananda perhatikan ilustrasi berikut ini atau gambar berikut ini. Ya, di sini terlihat bahwa ada seorang anak yang sedang melemparkan bola ke atas. Nah, setelah bola tersebut dilemparkan ke atas dan mencapai ketinggian maksimum, maka bola tersebut akan kembali lagi ke bawah. Nah, pada saat kembali lagi ke bawah, bola memiliki kecepatan awalnya sama dengan 0. Atau bola memiliki kecepatan 0 pada saat ketinggiannya maksimum. Nah, berdasarkan ilustrasi yang telah dijelaskan, dapat kita ketahui bahwa gerak vertikal ke atas itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan percepatan tetap
dan berlawanan arah dengan gravitasi. Nah, berbeda dengan gerak vertikal ke bawah yang searah dengan gravitasi, namun gerak vertikal ke atas itu berlawanan dengan gravitasi, sehingga kita dapat menentukan bahwa nilai percepatannya yaitu minus. Di sini seperti rumus pada GVB, kita menggunakan VT sama dengan V0 dikurang GT. Kenapa dikurang? Karena berlawanan dengan gravitasi, sehingga nilai percepatan gravitasinya bernilai negatif. Begitu juga dengan dua rumus berikutnya. Dari banyak rumus yang telah dijelaskan, Ananda pasti melihat rumus-rumus yang memiliki kemiripan, bukan? Hal itu disebabkan karena semua rumus ini merupakan penurunan dari rumus gerak lurus, sehingga penggunaannya tergantung kepada keadaan sebuah benda tersebut bergerak. Misalkan pada GVB, percepatan gravitasinya bernilai positif, dan pada GVA, percepatan gravitasinya bernilai negatif. Jadi di sini hanya menyesuaikan dengan keadaan sebuah benda tersebut bergerak. Nah, kemudian untuk grafik hubungan kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda yang bergerak vertikal ke atas, lalu jatuh kembali ke titik semula. Nah, titik balik menunjukkan bahwa kecepatan benda di puncak lintasan gerak adalah 0. Nah, ini adalah grafik VT dari benda yang dilemparkan ke atas lalu jatuh kembali ke titik semula. Nah, dari gambar, untuk mencari waktu yang dibutuhkan sepanjang lintasan adalah kita menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Maka kita dapatkan T sama dengan 2 V0 per G. Kemudian untuk mencari Tmax atau waktu maksimum, dapat kita gunakan rumus V0 per G. Dan yang terakhir, untuk mencari ketinggian maksimum, dapat kita cari dengan rumus V0 kuadrat per 2G. Nah, untuk memahami konsep mengenai gerak vertikal ke atas ini, perhatikan contoh soal yang ke-6 berikut ini. Nah, diketahui pada soal, sebuah bola dilemparkan secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal, berarti V0-nya adalah 30 meter per sekon, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Yang pertama yang ditanyanya adalah VT ketika H sama dengan 25 meter. Oke. Nah, kita menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Nah, kita masukkan angka-angkanya, didapatkanlah VT kuadrat sama dengan 400. VT sama dengan akar dari 400 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi, kecepatan ketika ketinggiannya 25 meter adalah 20 meter per sekon. Oke, kemudian untuk ketinggian maksimum, kita gunakan rumus V0 kuadrat per 2G. Nah, kita masukkan angka-angkanya, didapatkanlah ketinggian maksimumnya adalah 45 meter. Baiklah Ananda semuanya, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda bisa memahami materi kita pada hari ini dengan baik. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.